Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama dan berjumpa kembali dengan channel Ajo Sutarjo. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kita semua, paling tidak sebagai sarana saling ingat mengingatkan di antara kita manusia, yang memang manusia itu adalah memiliki sifat lupa, lalai, sehingga dengan video ini, dengan kita melihat ini, tentunya menjadikan peringatan buat kita semua, termasuk diri kami sendiri, agar apa-apa yang telah pernah kita pelajari, bagi yang sudah pernah mendengar, bisa memperingatkan kembali dan menambah pengetahuan kembali, dan bagi yang belum pernah mendengar, menjadikan ilmu baru yang menjadikan hasanah perbendaharaan pengetahuan kita. Yang semua ini kita niatkan adalah dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang kata orang bilang sifat daripada menuntut ilmu adalah long life education. Nah, itu kata orang sana bilang. Atau dalam bahasa Islam, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Artinya tidak ada istilah orang untuk berhenti menuntut ilmu, apapun caranya. Ya, dengan pendidikan formal boleh, informal boleh, mencari informasi lewat membaca buku boleh, lewat sarana informatika, medsos, sepanjang itu adalah menuntut ilmu dalam hal kebajikan, insya Allah menjadikan sarana kita untuk melukiskan diri kita menjadi yang lebih baik. Itu intinya. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin berbagi apa yang pernah saya alami, pernah saya baca, barangkali mungkin teman-teman semua, para sahabat sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, pernah juga membacanya, mendengar, apakah itu di masjid, di tempat majelis taklim, di sekolah, di mana saja berada, mungkin kita pernah dengar. Pada saat-saat Ramadan datang, kita akan selalu diingatkan dengan ayat Allah Al-Baqarah 183 ya, 1 sampai 185 itu yang tadi kami baca dalam mukadimah. Insya Allah ini menjadikan pencerahan tersendiri buat kita, karena memang setiap orang punya pengalaman, punya masalah yang berbeda. Tentunya dengan kita saling sharing seperti ini menjadikan bahan pertimbangan, bahan pemikiran, sehingga kita mendapatkan pengalaman baru, sehingga kita bisa untuk mengambil sikap yang lebih baik. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, setiap Ramadan ya, dulu pada saat kami mendengar awal apa arti Ramadan itu, Ramadan ya, itu pembakaran. Jadi di mana kita di bulan Ramadan ini mencoba untuk mensucikan diri, mencoba untuk memperbaiki diri, mencoba untuk meningkatkan diri yang tadinya tidak berkualitas menjadi kualitas, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Kita
dan masjid-masjid juga membuat acara yang begitu padat, ada kuliah tarawih, ada kuliah subuh, dan itu adalah sarana pengetahuan buat kita apabila kita mampu untuk mengambil manfaatnya. Dalam Al-Quran disebutkan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adik-adik kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara sekalian pasti sudah hafal ini, bahwa kita dipanggil sebagai orang yang beriman itu senantiasa diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa berpuasa? La'allakum tattaqun, untuk meraih apa yang disebut dengan predikat takwa. Allah mengharapkan hambanya itu menjadi orang takwa. Allah mengharapkan hambanya itu sesuai fitrahnya adalah datang dalam fitrah, kembali juga dalam fitrah. Allah senantiasa mengharapkan seperti itu. Dan di dalam menjaga itu semua tentunya tidak mudah memang. Tidak segampang orang membalikan tangan. Godaan begitu berat. Baik godaan dalam bentuk lahir maupun batin. Itu sangat berat. Disinilah perjuangan, disinilah jihad seorang mukmin untuk kembali menjadi fitrah kembali. Maka setelah Ramadan kita berharap di 1 Syawal nanti menjadi orang yang fitrah, menjadi orang yang suci. Itu harapan kita semua. Itu yang diinginkan bagi setiap muslim dan mukmin. Datang fitrah, kembali fitrah. Datang suci, kembali suci. Itu yang kita harapkan. Dan Allah menghendaki itu. Allah tidak menghendaki hambanya, makhluknya masuk dalam neraka. Allah tidak menghendaki hambanya tersiksa di dalam neraka. Bahkan pernah saya baca salah satu ayat dalam Al-Quran. Apabila seorang hamba Allah, makhluk Allah yang namanya manusia, itu bertobat, bagaimana gambaran senangnya Allah dalam Al-Quran itu digambarkan. Senangnya Allah apabila ada makhluk Allah yang bertobat, itu bagaikan orang kehilangan sesuatu barang yang disenangi, yang dicintai, yang disukai. Kemudian beberapa hari kemudian ketemu kembali barang itu dengan utuh, tanpa ada sedikit pun yang berkurang. Kira-kira kalau itu terjadi pada diri kita, sudah kehilangan satu buah sepeda motor, katakan contoh seperti itu, dicuri orang, 3 hari ke depan barang itu diantarkan kembali oleh orang, mungkin entah kenapa motor itu ke tempat kita, kepada kita si pemiliknya, tanpa ada sedikit pun kekurangan dari motor itu. Padahal motor itu kita beli dengan cara menabung, dengan cara mencicil, dengan susah payah kita mendapatkan kendaraan seperti itu. Kembali sebagaimana semula, senangnya kita tuh bagaimana. Nah, Allah ya, apabila ada hambanya yang bertobat, mengakui kesalahannya, tidak mengulangi, dan dia minta ampun, senangnya Allah itu bagaikan seorang hamba kehilangan barang yang disukainya kembali seperti semula tanpa ada kurang sedikit pun. Nah, kebahagiaan Allah itu seperti itu. Masya Allah. Maka bertobat itu sangat penting bagi seorang yang beriman dan mencoba untuk memperbaiki diri. Nah, dalam ayat Al-Quran tadi, Allah menghendaki orang itu takwa dengan cara bersiam. Jadi banyak menuju takwa, tapi untuk Ramadan ini dalam ayat Al-Baqarah 183 ini, Allah memberikan pelajaran buat kita untuk menuju takwa itu dengan cara siam. Gitu. Dengan cara siam. Sehingga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam syarahnya itu, kalau kita diajak untuk berkelahi, kita diajak untuk melakukan sesuatu yang maksiat, yang dilarang oleh Allah, maka kita informasikan orang-orang seperti itu. Ana shaim, katanya, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Kita
melawan hawa nafsu diri kita sendiri agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sampai seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa dengan puasa Allah mengharapkan kita menjadi orang takwa. Sekarang pertanyaannya, takwa itu kan memang banyak yang harus kita lakukan. Sementara waktu kita sedikit untuk mempelajari itu semua. Dengan susah payah kita ingin mencari dengan waktu yang hanya 24 jam dipakai untuk macam-macam. Waktu 24 jam itu kita mungkin untuk beribadah entah berapa persen. Salat 5 waktu. Mungkin kalau kita rawatib atau belajar atau tidur. Nah, 24 jam itu berapa persen waktu yang kita manfaatkan untuk ibadah? Enggak besar ya, dengan kesibukan kita. Maka takwa kalau kita baca dalam satu surat saja, karena dari 6.600 sekian ayat dalam Al-Quran, mungkin kita belum berkesempatan untuk mengkaji secara keseluruhan. Bagi yang sudah berkesempatan, alhamdulillah. Tapi yang belum, ya kita mencoba dari ayat 1 ke ayat 1 yang lainnya. Dan kesempatan ini kami hanya ingin merilis satu ayat saja untuk menuju takwa. Dan apa ganjaran orang takwa? Nah, digambarkan dalam Al-Quran dalam satu ayat ini. Orang takwa itu, kata Allah, itu akan disediakan surga seluas langit dan bumi. Ya. Jadi salah satu syarat untuk takwa, paling tidak kita pernah bertobat, yang tobatnya itu pun Allah senangnya sebegitu bagaimana orang kehilangan barang tapi ketemu kembali. Dalam Al-Quran dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah seperti itu. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dengan cara bertobat. Jadi orang mukmin pasti punya salah. Orang muslim mesti punya salah, kecuali nabi dan rasul yang maksum. Kalau manusia siapapun dia, jabatannya, ketokohannya mesti punya salah. Maka Allah memberikan peringatan kepada kita untuk selalu bersegera minta ampun kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang sudah bertakwa itu akan dijamin masuk surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Bagaimana mencapai takwa? Salah satu surat Al-Baqarah yang sekarang ini sedang dipelajari oleh kita di bulan Ramadan, dan setiap Ramadan itu dibaca, bahwa kita wajib untuk siam dalam rangka menuju takwa. Dan apabila kita sudah mendapatkan takwa dari siam, dengan menahan hawa nafsu, lahir batin, dengan iman kepada Allah berpuasa kita, dengan ihtisaban mengharapkan ridho Allah, dan kita menjadi takwa, la'allakum tattaqun, kita akan disediakan surga seluas langit dan bumi. Masya Allah, Masya Allah. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang takwa. Nah, orang takwa yang seperti apa yang akan disediakan dalam surga? Allah memberikan keterangan dalam ayat berikutnya, terusan dari ayat yang tadi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa yang senantiasa dia berinfak, bersedekah, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, kepada tetangga, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Gitu. Jadi berinfak tidak harus pada saat panen. Ya, pada saat biasa pun kita berinfak. Nggak boleh namanya infak atau sedekah berhenti. Walaupun sekedar senyum, memberikan kebahagiaan kepada sesama. Memberikan suatu ketenangan, kenyamanan bagi seseorang, itu juga merupakan infak. Di samping infak dengan harta, di samping infak dengan makanan, dalam keadaan lapang dan sempit, itu Allah katakan seperti itu. Itu ciri orang takwa. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidho. Wal kadhiminal ghaidho ini adalah, dan dia juga ya, selalu menahan marah, menahan emosional.
Jadi yang namanya orang takwa, ciri Allah dalam ayat ini adalah dia senantiasa berinfak dan dia juga selalu menahan marah. Boleh dikatakan dia tidak akan pernah marah. Pada saat emosinya akan memuncak, dia tahu bahwa ini adalah tidak baik, maka dia tahan. Dia kelola emosinya. Bukan nggak punya marah. Setiap manusia punya emosi. Setiap manusia punya amarah. Setiap manusia punya temperamen yang mungkin kalau sedang marah ya marah betul. Tapi seorang yang beriman, yang bertakwa, dia tahu bahwa jaminannya adalah ganjaran besar dari Allah. Dia akan mengelola emosinya itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia bisa menahan marah. Wal kadhiminal ghaidh, itu artinya mampu menahan amarah. Wal afina anin nas. Ayat berikutnya wal afina anin nas, dan orang takwa itu senantiasa pemaaf bagi sesama. Artinya tidak punya rasa dendam. Nah, jadi 3 faktor ini dalam satu ayat itu dikatakan ciri orang bertakwa. Dan orang yang sudah lulus siam, lulus puasa di bulan Ramadan, menjadi fitrah di bulan Syawal, insya Allah dia mampu bersedekah, dia mampu menahan marah, dan dia mampu menjadi seorang yang pemaaf buat orang lain. Itu kira-kira seperti itu goalnya. Di dalam satu ayat memang banyak. Takwa ciri-cirinya banyak. Kepercayaan gaib, ya, senantiasa dia patuh sami'na wa ta'na kepada Allah dan Rasulnya, itu juga termasuk takwa. Tapi dalam ayat ini khusus untuk amaliyah kita, baik lahir maupun batin. Lahir kita mampu bersedekah, memberikan sesuatu kepada tetangga, sesama, saling tolong menolong. Dari segi batinnya kita bisa menahan awam marah, tidak akan pernah marah, mengelola emosional, dan juga menjadi pemaaf. Subhanallah. Karena kalau orang sudah bersedekah pasti timbul rasa kasih sayang sesama. Kalau orang sudah tidak marah pasti dia yang ada suka, tidak sombong. Kalau dia pemaaf maka dia akan tidak sombong. Nah, itu implikasi daripada 3 perlakuan yang harus kita tanamkan, kita pelajari, kita pahami, sehingga kita bisa untuk melaksanakan takwa itu dengan yang kecil itu, dari mulai yang kecil-kecil, dari satu persatu. Karena tidak mungkin orang membaca buku dalam 5 bab sekaligus, tidak mungkin. Pasti orang membaca buku, mempelajari sesuatu dari ayat per ayat, dari bab per bab, tidak sekaligus. Proses. Nah, mungkin itulah harapan kita menjadi seorang yang takwa, yang mampu bersedekah, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, ya, juga bisa menahan marah dan menjadi seorang pemaaf. Dan itulah Allah sukai amal-amalan seperti itu. Para sahabat sekalian yang berbahagia, jadi siam kita di bulan Ramadan, kita berharap bahwa siam kita laksanakan senantiasa karena Allah. Kita mengikuti apa yang diperintah Allah dan Rasulnya dengan penuh iman dan mengharap ridho dari Allah, yang pada akhirnya nanti kita akan menjadi orang yang takwa. La'allakum tattaqun, itu harapan kita, di mana orang takwa itu akan disediakan surga seluas langit dan bumi oleh Allah, ya. Dengan ciri-ciri orang takwa yang diharapkan adalah senantiasa dia mau berinfak, baik lapang maupun sempit, juga dia bisa menahan amarah, dan juga yang ketiga, orang itu menjadi pemaaf pada sesama. Inilah yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri kami sendiri yang penuh dengan kekurangannya, karena kami adalah manusia biasa. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, selalu memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.